Kenalin, nama aku Ninyoman Sri Ayu. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ada orang yang sangat kaya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang hidupnya sangat sederhana? Nah, itu semua ternyata berkaitan dengan yang namanya stratifikasi sosial. Yuk kita bahas sama-sama dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Jadi gini, stratifikasi sosial itu berasal dari kata stratum yang artinya lapisan. Dalam masyarakat, manusia terbagi ke dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan hal-hal tertentu. Contohnya apa saja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada kekayaan. Nah, kekayaan menjadi salah satu lapisan yang paling terlihat dalam stratifikasi. Contohnya, orang yang memiliki banyak harta, aset, atau penghasilan besar biasanya berada di lapisan paling atas masyarakat. Nah, itu contohnya pengusaha sukses ataupun CEO perusahaan yang pemilik properti ataupun tanah ataupun juga saham. Semakin besar kekayaan, semakin tinggi pula lapisan sosialnya. Nah, yang kedua ada pendidikan. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi status sosial. Orang yang memiliki pendidikan tinggi, misalnya lulusan S2, lulusan S3, lebih dihargai, memiliki pekerjaan yang lebih baik, dan akses yang lebih luas ke posisi sosial tertinggi. Contohnya, guru, dosen, dan profesor, sarjana teknik, dokter, ataupun pengacara. Pendidikan membuka jalan untuk mobilitas sosial naik. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan. Nah, orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan, organisasi, ataupun masyarakat biasanya mendapat kedudukan lebih tinggi, meskipun pendidikannya tidak terlalu tinggi. Nah, contohnya itu presiden, bupati, kepala desa, dan pemimpin organisasi besar. Nah, wewenang memberi pengaruh terhadap orang lain, yaitu meningkatkan posisi sosial. Yang keempat itu ada keturunan. Nah, dalam masyarakat, status sosial diwariskan dari orang tua. Seseorang bisa berada di lapisan atas hanya karena lahir dalam keluarga bangsawan, tokoh agama, ataupun kelompok elit. Nah, contohnya itu keluarga kerajaan, ningrat, dan anak dari tokoh masyarakat, pejabat, ataupun pemilik usaha besar. Nah, kelahiran itu bisa menentukan posisi sejak awal meski tanpa usaha pribadi. Nah, di dalam stratifikasi sosial itu ada dua jenis. Yang pertama, stratifikasi tertutup. Yang kedua, ada stratifikasi terbuka. Nah, contoh dari stratifikasi tertutup yaitu yang dimana sistem kasta yang ada di Bali itu tidak bisa diubah ataupun dipindah-pindah kelas sosial semudah itu. Nah, kalau kamu lahir di kasta rendah, ya kamu tetap di situ begitu. Nah, jika stratifikasi terbuka, itu orang bisa naik kelas sosial. Misalnya, jikalau kamu rajin belajar, jadi sarjana, lalu jadi pengusaha sukses, itu contoh mobilitas ya sosial yang naik. Nah, apa saja sih dampaknya bagi masyarakat? Nah, yang pertama itu bisa memicu kesenjangan sosial. Yang kedua, bisa menjadi motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, kadang menciptakan diskriminasi kalau orang dari lapisan atas memandang rendah orang yang lapisan bawah. Nah, kesimpulan dari materi yang aku jelasin tadi bahwa dapat disimpulkan stratifikasi sosial itu memang alami, tetapi penting buat kita sebagai siswa untuk yang pertama, sadar posisi kita sekarang bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, enggak memandang orang lain dari status sosialnya. Yang ketiga, terus berusaha memperbaiki diri. Oke. Itu dia pembahasan kita tentang stratifikasi sosial. Semoga kamu jadi lebih paham kenapa masyarakat itu berlapis-lapis dan gimana cara kita menyikapinya. Sekian, terima kasih. Dadah.